Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alfian di channel Aku Detek. Dan di video kali ini mungkin buat teman-teman yang baru mau masuk ke ajaran baru gitu, entah itu kuliah atau sekolah, dan emang lagi butuh laptop baru, ya mungkin ini bisa jadi rekomendasi dari kita ya. Wah, kenapa bisa dibolak-balik gitu bang? Karena ini tuh in one, bisa jadi laptop, bisa jadi tablet. Keren banget, keren kan ya kan? Dan ini adalah laptop Acer Aspire 3 Spin 14. Ini harganya nggak bikin kalian nendang-nendang pintu karena ya harganya nggak semahal Aelok gitu kan. Harganya cuma 8 jutaan aja. Kalian udah bisa dapetin laptop sekaligus tablet yang bisa dibilang nih sangat berguna gitu ya. Ini keren juga ya, bisa dibolak-balik gini ya. Bisa jadi laptop, bisa jadi tablet gitu loh. Dan gak usah lama-lama, mungkin langsung saja kita review. Ini dia Acer Aspire 3 Spin 14 buat kalian yang emang sedang mencari laptop. Let's go kita bahas. Acer Aspire 3 Spin 14 merupakan sebuah laptop convertible 2-in-1 yang bisa juga dijadikan tablet karena layarnya merupakan layar touchscreen fleksibel yang bisa diputer 360 derajat bre. Tentu hal pertama yang jadi perhatian buat laptop convertible adalah perihal durabilitas engselnya. Saya pribadi nggak nemuin informasi pasti soal ketahanan engsel laptop ini. Mungkin masukan buat Acer, tolonglah cantumin hasil tes kalian. Mungkin bisa tiru brand sebelah ya yang mencantumkan informasi mengenai seberapa banyak folding yang udah kalian tes gitu ke produknya ini, ya kan? Udah pasti informasi durabilitas engsel itu di produk laptop convertible sangat berguna kan buat ya calon pembeli gitu loh. Tapi kebanyakan pembeli pasti ngelihat looks-nya dulu ya kan. Nih, nice gak sih dibawa ke kelas gitu kan? Kece gak nih buat nongkrong di cafe gitu kan? Nah, dari saya pribadi sih cukup terkesan dengan tampilan laptop ini bre. Looks-nya ya macam Aspire series pada umumnya yang ngutamain kesan minimalis dengan balutan warna silver. Di sisi punggung ada emboss kecil logo Acer di atas dan juga emboss Aspire di bawah yang pilihan tipe fontnya elegan banget. Soal I/O, ini udah lebih dari cukup kalau buat sebuah tablet. Di sisi kanan ada Kensington lock, port USB Type-A 3.2 Gen 1 dan port combo jack audio. Sedangkan di sisi kiri ada port power adapter konvensional, sebelahnya ada port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang juga support power delivery dan juga DisplayPort. Terus ada port HDMI 2.1 dan port USB Type-A 3.2 Gen 1. Ketiadaan port LAN nggak terlalu jadi masalah karena WiFi di sini udah WiFi 6 yang dibarengin koneksi Bluetooth versi 5.1 buat mouse atau keyboard wireless kalian. Soal build quality laptop ini tentu aja didominasi polikarbonat mengingat harganya yang masih di angka 1 digit bre. Dimensinya punya panjang 32 cm kali lebar 22 cm dengan ketebalan sekitar 1,8 cm. Agak tebel sih buat kelasan laptop convertible, apalagi kalau lagi di mode tablet. Perlu effort lebih kalau lagi dalam genggaman tanpa tumpuan. Nah, berat kosongnya tembus 1,5 kg. Tapi kalau lagi di tempat yang ada mejanya atau lagi di kasur, kita tetap bisa pakai mode tablet dengan posisi tenda pecel lele. Wih ya. Keyboard laptop ini pakai layout 75% tanpa numpad tapi tetap ada arrow key dan F-row. Tentu keycapsnya tanpa backlit buat motong budget ya. Keyboard ini bakal otomatis disable pas kita lipat layarnya lebih dari 180 derajat. Nanti di layar ada notifikasi tuh, lagi di mode tablet atau di mode laptop. Canggih ya. Soal layar, Acer pakai layar touchscreen yang support multi-touch up to 10 sentuhan dan juga support stylus. Tapi di paket pembeliannya kita nggak dapet stylus ya bre. Layar laptop ini berbasis panel IPS yang punya resolusi wide Full HD 1920x1200p dengan refresh rate up to 60Hz. Ini bikin aspek rasio layarnya sedikit melebar ya. Jadi 16:10 yang ternyata cukup enjoy buat nonton film ketimbang rasio 16:9. Berdasarkan hasil tes kita, gamut coveragenya kurang bre, cuma sekitar 63% sRGB. Lanjut buat maksimum brightness-nya kurang begitu terang kalau buat standar tablet yang notabene merupakan device yang akrab dengan lingkungan outdoor. Tapi ini kan laptop juga ya. Tembus di angka 280 nits. Tapi kalau kalian suka nonton film di kegelapan kamar, minimum brightness-nya udah cukup nyaman buat mata bre, cuma 16 nits aja. Rasio kontras dari panel ini menunjukkan kalau panel yang digunakan merupakan panel IPS premium. Sedangkan buat white point ini hampir mendekati target 6500 Kelvin. Soal keseragaman panel, di data keseragaman warna, panel yang paling rapi ada di area atas. Sedangkan di keseragaman putih, area panel paling putih ada di area tengah. Dan terakhir buat data akurasi warna, average-nya udah bagus bre, di angka 2,47 delta E. Cuma warna biru 1F dan warna merah 4F sangatlah over ya. Terus kita lakukan kalibrasi ulang yang hasilnya color gamut ada sedikit peningkatan di semua gamut
space. Selanjutnya di angka maksimal brightness ada sedikit peningkatan juga. Begitupun untuk white point yang semakin mendekati target 6500 Kelvin. Selanjutnya buat color uniformity dan luminance uniformity sama-sama ada improvement nih bre. Keduanya semakin rapih. Dan terakhir buat akurasi warna, rata-ratanya semakin baik di angka 1,2 delta E dengan warna biru 1F dan warna merah 4F yang sedikit tertolong nih. Dan kita berlanjut ke pembahasan spesifikasinya. Laptop ini ditenagai oleh Intel Core i3 N305 prosesor. Sebuah prosesor entry level yang dulu adalah Pentium series tapi di rebrand sejak Intel generasi ke-13. Prosesor ini dibekali 8 efficient core dan 8 thread dengan maksimum boost clock up to 3,8 GHz dan base TDP-nya di angka 15 Watt. Buat lihat performanya di pengujian Cinebench R15 kita tes dalam dua kondisi ya, tanpa di charge yang otomatis baterainya jalan di mode efficient dan pakai charger yang otomatis jalan di mode performance. Kalau dari single core jelas banget kelihatan perbedaannya, hampir nyentuh angka 30%. Tapi buat skor multicore-nya nggak sampai 2% bedanya. Soal konsistensi emang di mode performance stabil banget. Beda sama kondisi tanpa charger yang hasil pengetesannya sempat terjun jauh nih. Di mode baterai atau mode efisien, si prosesor maksimal TDP-nya cuma nyentuh angka 25 Watt dengan maksimum clock speed-nya up to 3,7 GHz. Tapi itu di core nomor 3 aja ya. Core lainnya jalan di kisaran 3,1 sampai 3,5 GHz. Beda sama pas kondisi di charger. Maksimum TDP-nya hampir 30 Watt dengan clock speed ke-5 core-nya menyentuh 3,7 GHz dan 3 sisanya nyentuh angka 3,5 GHz. Sedangkan buat iGPU-nya adalah Intel UHD grafik dengan 32 execution unit yang punya maksimum clock speed up to 1,25 GHz. Buat memori atau RAM-nya di sini udah DDR5 yang pakai tipe memori LPDDR5 berkapasitas 8 GB yang sayangnya nggak bisa di-upgrade nih. Kalau internal storage-nya pakai M.2 NVMe SSD dengan PCI Gen 3 berkapasitas 512 GB yang kecepatan read-nya rata kanan buat kelasan PCI Gen 3 di angka 3400 MB per second. Sedangkan buat speed rate-nya nggak terlampau jauh dari speed read SSD ini yaitu di angka 3000-an MB per second bre. Soal daya tahan baterai, seperti biasa kita tes buat nonton video YouTube 1080p dengan level brightness 50% dan volume level di 30%. Hasilnya baterai mungil berkapasitas 40 Wh ini mampu bertahan hampir 4 jam dari kapasitas 100% ke 5% bre. Sedangkan buat pengisian dayanya menggunakan power adapter dengan rating 65 Watt cuma butuh waktu kurang lebih 1,5 jam aja dari 5% ke 93%. Buat utility lainnya, ada sebuah webcam yang mampu merekam up to resolusi HD aja dengan teknologi Acer TNR atau Temporal Noise Reduction buat hasilin gambar yang lebih jernih di kondisi cahaya yang redup. Terus buat mikrofonnya, punya fitur Acer Purified Voice teknologi buat ngurangin noise dari background suara. Speaker di sini stereo bre, letaknya ada di sisi bawah. Kalau lagi mode laptop, nembak suara ke bawah. Jadi kualitas audionya bakal berubah tergantung alasnya ya. Sedangkan kalau di mode tablet atau mode tenda, arah keluar suaranya berasa deket banget sama layar dan kualitasnya nggak akan berubah-ubah. Lanjut ke cooling system, walau laptop ini pakai prosesor entry level, Acer tetap kasih cooling system yang cukup proper dengan satu buah heat pipe dan satu buah kipas besar. Area intake luas banget bukannya di bagian bawah, sedangkan arah semburan buat exhaust ada di sisi bawah layar yang kalau lagi mode tablet atau tenda nggak mengganggu sama sekali. Tapi kalau lagi mode laptop, ya sisi kanan bawah layar bakalan berasa hangat dikit bre. Dari data yang kita dapat, untuk suhu idle dari prosesornya itu Intel Core i3 N305 itu di angka 44 derajat Celcius bre. Dan untuk suhu maksimumnya pas kita tes buat nyoba Cinebench R15 itu menyentuh suhu peaknya atau tertingginya itu di angka 79 derajat Celcius. Tapi itu suhu peaknya bre. Kalau kalian main game atau buat dipakai keseharian tuh nggak sampai segitu. Pas kita tes buat gaming pun paling suhu mentoknya di 60-an lah gitu, 69, 65 gitu-gitu, nggak sampai sepanas 79. Itu kan kayak suhu loncat aja, habis itu turun lagi dia. Dan lanjut kita ngomongin soal performa GPU-nya. Kalau performa prosesor kan tadi udah kita mention ya, mengenai Intel Core i3 N305. Dan selanjutnya kita akan tes untuk performa iGPU-nya yaitu Intel UHD grafik. Jadi pas kita tes dalam kondisi on baterai dan juga kita charge, itu bedanya cuma 5-8 poin aja di pengetesan First Strike Extreme dan juga Time Spy. Jadi memang ya kalau kalian mau pakai charging ataupun nggak pakai charging sekalipun, performanya cuma beda tipis pak. Ya wajar aja prosesornya pakai Intel Core i3 N305 yang terkenal emang hemat daya. Mau antum charge ataupun nggak di charge pun performanya tetap sama. Dan next, ya walaupun ini bukan sebuah laptop gaming ya pak, ini laptop convertible yang bisa kalian lipat gini dan bisa kalian jadi tablet juga, bisa kalian jadi laptop juga, terus layarnya juga touchscreen ya kan. Ini kita tes buat gaming juga pak. Dan tes gamingnya bukan cuma 1, 2, 3, tapi 6 game yang udah kita tes. Ada Valorant, CSGO, Dota 2, ada GTA 5, ada
ada Forza Horizon 4, sama yang terakhir ada Genshin Impact. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja playkan Anymore. Once upon a time we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong, and I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone, and I don't need you anymore. Try to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on, and I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone, and I don't need you anymore. Oke bre, itu dia untuk pengetesan 6 game yang udah kita tes di laptop Acer Aspire 3 Spin 14. Dan yang perlu kalian ketahui, dari ke-6 game, ada 3 game yang emang bisa pakai resolusi layar laptop ini, yaitu Full HD 1920x1200p. Tapi 3 game lainnya kita tes di resolusi HD atau 720p. Contohnya aja kayak game Forza Horizon 4 dan juga GTA 5. Itu masih bisa kalian mainkan di settingan grafik low pastinya, di resolusi 720p, ya sekitar 30-40 fps masih playable lah. Sedangkan untuk game Genshin Impact, saya tuh ada tes 2 resolusi ya. Pertama ada resolusi bawaan laptop yaitu Full HD 1920x1200p, dan rata-rata fps-nya tuh sekitar 28-30 fps. Jadi kan kayak kurang puas gitu loh. Jadi mau nggak mau kita turunin di resolusi 1600x900p untuk game Genshin Impact di settingan low pastinya. Itu masih playable banget di sekitaran 40 fps. Itu masih enak banget bre. Sedangkan di game GTA 5 itu masih aman enjoy kalian mainkan di resolusi HD 720p sekitar 30-40an, bahkan bisa nyentuh 50 fps bre, di kondisi tertentu pastinya. Dan ya, kesimpulannya, laptop Acer Aspire 3 Spin 14 ini cocok banget buat kalian para pelajar yang mau masuk kuliah, mau masuk sekolah ajaran baru, karena selain laptop kalian bisa jadiin ini sebagai tablet. Karena ini kan laptop convertible atau bisa dibilang 2-in-1 laptop ya kan. Bisa kalian bolak-balik seperti ini. Terus layarnya juga udah touchscreen, jadi memudahkan pekerjaan kalian atau ya tugas-tugas kalian lah gitu. Dan harganya pun cuma 8,299 juta, 8.299.000 rupiah. Itu kalian sudah mendapatkan laptop 2-in-1 yang bisa jadi tablet gitu kan. Keren banget sih. Daripada kalian beli laptop doang cuma bisa jadi laptop, mending kalian beli laptop yang convertible ini bisa jadi tablet juga. Performa prosesornya pun bisa dibilang ya udah cukup lah ya di laptop ini untuk ya sekedar belajar ataupun kerjaan gitu kan. Dan soal garansi bre, untuk tipe Acer Aspire 3 Spin 14 ini dapat garansi spare part 1 tahun ditambah garansi free biaya servis selama 3 tahun bre. Dan kira-kira gimana menurut kalian? Apakah performa dari laptop Acer Aspire 3 Spin 14 ini cocok buat kalian pinang? Dan balik lagi, ini bukan laptop gaming ya, tapi bisa buat gaming kalau misalkan kalian lagi gabut pastinya kan. Dan game yang udah kita tes juga kalian bisa lihat performanya tadi. Dan kira-kira itu dia bre untuk review dari kami mengenai laptopnya Acer, yaitu Acer Aspire 3 Spin 14, sebuah laptop convertible 2-in-1 yang bisa kalian jadikan tablet juga.
Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selvian selaku host di channel mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wow, di tablet.